diskusi ini tuh memiliki tujuan yang memiliki beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah faktor penyebab terjadinya ledakan di pabrik kimia. Yang kedua yaitu tentang upaya pencegahannya, dan juga yang ketiga bagaimana pengambilan pembelajaran untuk perusahaan lainnya. Nah, harapannya dari diskusi ini kita dapat mengidentifikasi langkah konkret untuk meningkatkan lebih lagi tentang keselamatan kerja di pabrik kimia. Diskusi ini akan dimulai dengan pembukaan dan pembacaan latar belakangnya, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi ataupun tanya jawab. Baik, diskusi pada siang hari ini akan membahas beberapa poin, diantaranya yaitu tentang upaya pencegahan, kemudian tentang penyebab terjadinya ledakan, dan juga pembelajaran yang dapat diambil bagi perusahaan lain. Diskusi ini berjalan dengan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua itu sesi diskusi, ketiga itu pemberian atau penunjukan tentang foto-foto kecelakaan di daerah ledakan pabrik kimia, dan juga yang terakhir itu pengambilan kesimpulan dan juga ditutup dengan penutup. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan latar belakang dari terjadinya ledakan di pabrik kimia daerah Cilegon ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa ledakan di pabrik kimia daerah Cilegon ini baru-baru ini memberikan atau menyebabkan banyak kerugian baik dari segi nyawa maupun dari segi materi. Nah, peristiwa ini juga harusnya menggugah kita untuk lebih memperhatikan lagi tentang penerapan K3 di pabrik kimia yang notabene-nya emang sangat tinggi risikonya gitu. Nah, mungkin untuk kelanjutnya teman-teman bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompok-kelompoknya untuk menyampaikan tanggapan atau pendapatnya masing-masing tentang penyebab terjadinya ledakan maupun upaya pencegahannya, dan juga pembelajaran apa yang dapat diambil dari tragedi tersebut untuk perusahaan lainnya. Saudara, sebuah pabrik kimia di Cilegon meledak dan mengeluarkan kobaran api. Pada hari Rabu kemarin, setidaknya ada 6 pekerja terluka dan sejumlah kendaraan tertutup abu imbas dari ledakan pabrik. Di rekaman video amatir terlihat sejumlah kendaraan dan bangunan di PT Mitsubishi Chemical Indonesia di Kelurahan Garam, Cilegon, Banten. Pada 23 Februari 2022 terjadi ledakan besar di pabrik kimia PT Mitsubishi Chemical Indonesia di Cilegon akibat kebocoran pipa reaktor bertekanan tinggi. Ledakan ini merusak infrastruktur pabrik, melukai 6 orang dan merusak kendaraan sekitar. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran mengenai penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di industri beresiko. MCCI membuka posko pengaduan untuk keluarga terdampak. Kasus ini menyoroti pentingnya pemeliharaan peralatan dan manajemen risiko, serta menjadi pelajaran bagi perusahaan kimia lain untuk memperketat pengawasan. Baik, mungkin setelah sesi diskusi per kelompoknya, ada yang ingin menyampaikan tanggapannya atau pendapatnya gitu terkait penyebab terjadinya ledakan? Mungkin saya ingin menyampaikan pendapat saya setelah saya mendengar latar belakang yang telah disampaikan tadi. Menurut saya, kejadian ini bisa disebabkan oleh kegagalannya sistem pada manajemen keselamatan di perusahaannya sendiri. Salah satunya itu seperti sistem proteksinya yang tidak handal, sehingga ketika gas pada pipa itu keluar dari alirannya, proteksi itu tidak dapat mendeteksinya. Dan juga salah satunya lagi itu adanya ketidakandalannya dari peralatan pada pemadam kebakaran. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak ada pemeliharaan rutin, jadi sehingga kejadian itu terjadi, beberapa alat pada pemadam itu tidak berfungsi secara baik. Saya setuju dengan pendapat saudara Andes. Di industri kimia, pengawasan terhadap bahan yang mudah meledak dan gas racun itu harus diawasi dengan sangat ketat, karena jika
tidak diawasi dapat mengakibatkan kesalahan atau kegagalan seperti ledakan yang terjadi di pabrik kimia Cilegon. Mungkin selain dari pendapat dari Admija, mungkin ada faktor pelatihan pekerja yang kurang memadai, yang dimulai dari cara penanganan bahan-bahan kimia yang berbahaya, kemudian yang kedua untuk prosedur evakuasi darurat. Untuk contoh bahan kimia yang berbahaya itu mungkin dalam cara penanganan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang dimulai dari masker, sarung tangan, kemudian penutup kepala. Untuk yang kedua, dalam prosedur evakuasi darurat, dalam situasi darurat, si pekerja dapat melindungi diri mereka dari bahaya dan tahu cara mungkin dalam situasi darurat, si pekerja dapat melindungi diri mereka dari bahaya, yang dimana si pekerja melindungi dengan cara tahu jalur titik kumpul tersebut. Baik, poin-poin yang disampaikan dari kelompok A cukup bagus semua. Nah, selain dari poin-poin yang telah disampaikan tadi, mungkin ada yang ingin menyampaikan dari segi regulasi atau kebijakan perusahaannya. Ya, moderator, menurut saya perusahaan itu mungkin tidak sepenuhnya patuh pada standar K3L yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, seringkali kita melihat perusahaan itu hanya melakukan prosedur sebagai formalitas untuk menghindari sanksi, bukan sebagai budaya kerja yang dilakukan oleh para pekerjanya. Kalau dari saya sendiri, saya setuju dengan pendapat Intan, yang mana sifat leadership sangat dibutuhkan oleh manajemen pabrik, karena ketika pimpinan dari sebuah tempat kerja memprioritaskan keselamatan, maka budaya di tempat kerja itu akan menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Oke, mungkin saya mengembangkan dari sisi teknologi ya. Pertama itu salah satu contohnya itu dari sisi penerapan teknologi otomatisasi, atau yang pertama itu adalah IoT atau Internet of Things yang bisa mendeteksi potensi bahaya secara cepat dan akurat. Namun dari sisi perusahaan itu masih enggan buat berinvestasi di bagian ini karena alasannya biaya. Oke, baik. Nah, dari pendapat-pendapat yang sudah disampaikan tadi terkait penyebab terjadi ledakan sudah disampaikan. Mungkin kita lanjut ke upaya pencegahan ledakannya itu bagaimana. Mungkin ada yang ingin menyampaikan tanggapannya terlebih dahulu. Untuk pendapat saya itu menurut perlu ada pengawasan tentang pemeliharaan keselamatan kerja atau alat-alatnya. Nah, itu harus diketatkan lagi dalam pemeliharaannya. Itu harus dipastikan lagi alatnya itu udah sesuai sama ketentuan apa enggak, alat itu baik untuk dipakai atau enggak, atau kan karena ada beberapa kasus di perusahaan yang menggunakan alat K3 yang tidak sesuai atau bahkan yang sudah rusak. Nah, itu perlu diperhatikan lagi. Dan juga perusahaan harus melakukan sertifikasi secara berkala alat-alat yang pada K3 tadi, kayak safety belt, APD atau apapun itu tentang perusahaan ini. Oke. Saya setuju. Selain itu, edukasi dan pelatihan berkelanjutan juga sangat dibutuhkan, dan pekerja juga harus tahu risiko yang dialami jika bekerja di sana dan apa tindakan yang dapat diambil jika dalam situasi darurat. Nah, tidak hanya itu, tapi kita juga harus penting memperlakukan budaya baru, yaitu budaya untuk melaporkan insiden sekecil mungkin. Sehingga jika ada insiden apapun itu yang walaupun kecil, itu harus dilaporkan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk agar kita bisa meminimalisir kecelakaan yang lebih besar berkelanjutan, sehingga kita bisa menghemat budget untuk
apa namanya, untuk dari ini ya. Jadi lanjut dari ini bisa menjadi alarm awal untuk meminimalisir kecelakaan besar. Nah, ini juga harus pekerja juga harus diproteksi sehingga pekerja bisa merasa aman dan dalam melaporkan insiden sekecil mungkin tanpa takut adanya sanksi dari perusahaan, karena beberapa perusahaan akan memberikan sanksi terhadap pekerjanya karena memberikan sanksi yang diberikan perusahaan yaitu sanksi pada pekerja karena melaporkan insiden-insiden yang ada di perusahaan. Baik, diskusinya sangat menarik sekali. Dan diskusi ini dan dari diskusi ini juga dapat diambil suatu ringkasan di mana bahwa poin-poin penyebab yang 1, 2, 3. Baik, diskusinya sangat konstruktif ya, dan dari diskusi ini juga kita bisa menarik suatu ringkasan atau kesimpulan di mana penyebab terjadinya ledakan itu dapat berkaitan dengan kegagalan sistem manajemen dari K3-nya tersebut, kemudian kurangnya pemeliharaan peralatan-peralatan serta minimnya pelatihan ataupun budaya K3 di tempat kerjanya sendiri. Nah, upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah insiden kejadian serupa dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan pemeliharaan peralatan, kemudian meningkatkan pelatihan dan juga budaya K3 di tempat kerja, serta membangun budaya pelaporan terhadap resiko ataupun pelaporan kejadian yang kecelakaan yang terjadi pada pabrik tersebut. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam diskusi pada siang hari ini terkait ledakan di pabrik kimia Cilegon. Harapannya diskusi ini bisa menambah wawasan kita terkait peningkatan manajemen dalam baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam diskusi kelompok pada siang hari ini yang membahas tentang ledakan di pabrik kimia daerah Cilegon. Harapannya diskusi ini dapat menambah wawasan kita untuk lebih memperhatikan lagi dan juga meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan baru. Harapannya diskusi ini dapat meningkatkan wawasan kita terkait keselamatan ataupun K3 di lingkungan kerja. Mungkin diskusi kita sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman